Selamat malam, kembali lagi ke Apple dan Tipa Channel. Kali ini saya akan bahas tentang poin-poin yang penting untuk dijadikan pelajaran berharga dalam menjalani usaha dan entrepreneur. Yang pertama yaitu fokus pada tujuan. Tidak ada keberhasilan singkat dan tidak ada keberhasilan yang secara instan langsung berhasil, karena fokus dan terfokus pada tujuan itu adalah menikmati sebuah proses apa yang kita tuju. Dalam artian segala sesuatu itu akan menjadi pelajaran berharga ketika step by step yang selalu dijalani, karena faktor step by step itu adalah faktor yang endingnya kita akan membentuk diri kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga, dan nanti adalah endingnya untuk mengembangkan diri menuju apa yang kita targetkan. Terus yang kedua ada jangan menunda dalam menjadi entrepreneur. Dan pelajaran yang penting, menunda ini adalah penyakit yang berbahaya bagi seorang entrepreneur, karena endingnya menjadi kebiasaan malas itu terbentuk dari hal-hal yang menunda. Maka dari itu, apa yang ada di kepala, apa yang sedang dikerjakan, apa yang benar-benar harus dikejar, dan itu jangan lama-lama, dan itu memang harus benar-benar kita kejar. Terus poin ketiga adalah memiliki visi. Nah, visi menjadi entrepreneur itu biasanya dia bermimpi besar, dalam artian di luar nalar orang dan di luar ekspektasi orang. Biasanya apa yang dia capai, apa yang dia kerjakan, dan dia punya cita-cita yang ibaratnya cita-citanya ada di angka 100, dia masih jalan di angka 10. Tapi di balik kerja kerasnya itu adalah visi sebagai orang entrepreneur. Visinya adalah selalu ke depan, selalu progres. Tapi di sisi lain, kerja realistisnya adalah yang tadi, menikmati tiap proses, menikmati tiap menikmati tiap bergeraknya, dan tiap harinya yang penting kerja realistisnya apa, kerjakan yang benar-benar untuk dituju ini setiap harinya. Terus yang keempat adalah lakukan pekerjaan sesuai hati nurani. Nah, maksudnya pekerjaan sesuai hati nurani adalah apa yang ada dalam hati, apa yang bisa benar-benar menjadi nilai dan dampak yang positif untuk orang banyak, itu kita kerjakan. Sekalipun banyak tantangan dan banyak rintangan, bahwa tantangan dan rintangan menjadi kewajiban dan menjadi haram hukumnya kalau tidak dikerjakan untuk orang-orang entrepreneur. Terus berani mengambil resiko. Nah, menjadi seorang entrepreneur, poin ini menjadi penting, karena kalau setengah-setengah kita tidak akan tuntas. Yang terjadinya di tengah-tengah ke bawah, di tengah-tengah ke atas akan ngambang dan menjadi problem baru. Tapi kalau ketika kita berani mengambil resiko, itu adalah hal yang paling benar-benar kita punya. Karena mengambil resiko ini adalah membentuk mentalitas, membentuk pengetahuan, dan memberanikan diri untuk selalu ke depan, dan memberanikan diri kita tidak takut melangkah untuk mencapai apa yang kita bangun. Terus percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri itu maksudnya apa yang kita kerjakan tidak semestinya harus disenangi orang. Apa yang kita kerjakan tidak semestinya harus dihormati orang. Tapi apa yang kita kerjakan itu harus berdampak manfaat untuk orang banyak. Karena sekalipun orang menilai itu jelek, tapi berdampak untuk orang banyak manfaat, kita tetap kerjakan. Endingnya kita bisa belajar ikhlas dari situ. Terus yang ketujuh itu merencanakan bisnis dengan baik. Jadi sebelum kita terjun ke dunia bisnis apapun, kita ada yang namanya hipotesa, ada yang namanya pola pikir yang harus kita hitungkan. Kalau kita melangkah ke A, efek sampingnya, sebabnya kita melakukan, akibatnya bakal gimana, dan itu selalu kita ada feeling yang harus kita bangun dan kita pikirkan dulu. Terus belajar dari kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain. Nah, kalau belajar dari kesalahan sendiri dan kesalahan orang lain, saya pernah bilang bahwa sekalipun orang lain salah, kita mencoba tidak menyalahkan orang lain, tapi di situ kita belajar berintrospeksi diri untuk mengembangkan diri kita untuk selalu belajar bahwa orang yang seperti ini salah, bukan menyalahkan, tapi kita sebagai orang yang siap benar-benar mengertiin orang itu, kita harus tambah lagi belajarnya. Terus membangun tim yang hebat. Membangun tim yang hebat ini menjadi kewajiban, karena bisnis ini tidak bisa sendiri tanpa ada tim. Tapi ketika tim itu solid, yang namanya tim adalah kita teamwork, masing-masing udah punya
reading sektor masing-masing yang nantinya menjadi satu kesatuan. Ini akan menjadi kuat dan menjadi tim yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, malahan ini bisa jadi tim luar biasa yang endingnya untuk orang banyak menjadi berkah dan menjadi manfaat. Terus memberikan pelayanan prima pada pelanggan. Nah, yang namanya menjadi seorang bisnis, hal yang paling penting adalah marketing. Karena ngomongin marketing itu bukan cuma ngomongin profit. Saya pernah pembahasan tentang market kan sudah pernah saya bilang bahwa market yang baik bukan cuma melihat dari sisi profit. Market yang baik itu adalah membangun kekeluargaan, menciptakan kekeluargaan dulu. Ketika chemistry sudah terbentuk, baru di situ kita ngomongin tentang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjangnya adalah ya mau tak mau pasti ada ngomongin profit, tapi profit itu bisa dibentuk dan dibentuk dengan sesuatu yang nantinya semuanya maslahat dan tidak ada problem ketika mengerjakan apa yang dikerjakan. Contoh kecilnya kayak sempat berbicara tentang orang Cina, bahwa orang Cina itu tidak perlu laba besar, tapi laba sedikit, kejar kuantiti yang banyak. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah mengelola keuangan perusahaan secara bijak, dan ini sebenarnya menjadi hal penting kan. Karena ketika kita tahu profit yang lebih besar, kita sering lupa yang namanya uang ketika besar, lupa pada kuncinya, lupa. Jadi intinya bijak dalam keuangan itu menjadi penting. Terima kasih.